Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Fatwa Ramdhani dan juga rekan-rekan panitia di kelompok kelompok riset ya, grup riset Geoinformatics di Universitas Brawijaya atas undangannya, sehingga akhirnya saya bisa hadir hari ini, alhamdulillah, dan kita bisa ketemu untuk sama-sama sharing apa yang mungkin pengalaman dan pengetahuan yang pernah kita lakukan terkait dengan isu yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat ya, bisa diambil sebagai satu bentuk pengetahuan yang bermanfaat. Saya mohon izin menyampaikan materi yang dimintakan ke saya melalui Tor. Untuk judulnya saya berikan judul seperti ini. Jadi memang karena core-nya ya, background kami di UI adalah geografi, maka judulnya yang terkait dengan bagaimana sebetulnya saat ini kurikulum geografi modern yang berlaku di sistem pendidikan di perguruan tinggi. Terutama karena kita bicara tentang isu geoinformatics pada hari ini, maka bagaimana sebetulnya implementasi dari pendekatan geoinformatics itu sendiri dalam analisis spasial. Analisis spasial ini salah satu kekuatan bidang geografi ya, dan bagaimana saat ini wajahnya itu sudah berubah gitu ya. Jadi istilahnya itu changing shape ya, changing shape dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan, sistem informasi dan juga teknologi informasi, bagaimana itu akhirnya merubah cara pandang kita terhadap fenomena keruangan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kami mohon izin memperkenalkan diri dari saya sendiri. Saya Iqbal Putri Asyidik. Saat ini saya sebagai staf pengajar junior ya. Saya baru masuk 2016. Menurut saya kalau dulu S1-nya itu di juniornya Pak Watwa juga ya, di Departemen Geografi. Saya S2 di Geoinformation di Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, dan saya S3 di University Putra Malaysia di Faculty of Forestry, yang majornya adalah aplikasi GIS dan remote sensing. Ya seperti itu, kira-kira memang akhirnya dengan background seperti itu banyak penelitian-penelitian saya pribadi dan rekan-rekan di departemen yang sangat terkait dengan aplikasi sistem informasi geografis dan juga teknologi di bidang pemetaan seperti remote sensing dan survei pemetaan. Sebagai pengenalan juga mungkin ini adalah kondisi kami di UI ya. Sebetulnya UI itu ada dua lokasi di Jabodetabek, ada di Salemba dan ada di Depok. Untuk kami sendiri, Departemen Geografi berlokasi di kampus UI Depok ya, di mana di sana sebetulnya area yang cukup baik dan ideal juga sebagai tempat untuk melakukan penelitian gitu ya. Jadi untuk penelitian kami juga punya wilayah kampus yang bisa digunakan sebagai ladang penelitian atau field study. Dari sisi struktur di dalam departemen, nanti ini mungkin juga akan terkait dengan apa yang kita bahas hari ini, isunya di geoinformatik dan bagaimana implementasi pendekatan geoinformatik tadi. Jadi sebetulnya dari sisi struktur departemen kami punya 3 prodi. Prodi S1, S2, dan saat ini sedang menginisiasi program S3. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera launching dan bisa menerima mahasiswa. Untuk secara sumber daya di dalam departemen sendiri kami memiliki 3 grup spesialisasi yang biasa diistilahkan dengan KBP atau kelompok bidang ilmu peminatan, di mana salah satunya ada yang sangat terkait dengan teknologi dan sistem informasi. 3 grup peminatan tadi adalah peminatan geografi fisik,
kemudian peminatan pembangunan wilayah atau PW, atau biasa kita mengistilahkan dengan human geography, dan juga peminatan GIS dan remote sensing atau KBP/SIKPJ. Selain itu, dari 3 peminatan ini juga ada 4 research cluster yang juga salah satunya kira-kira nanti bisa mengakomodir isu-isu terkait dengan teknologi informasi dan sistem informasi, khususnya yang sangat berkaitan erat dengan pendekatan keruangan atau geospasial data. 4 klaster tersebut ada landscape dynamics, economic dan social transformation, dan ini harusnya satu lagi adalah political ecology. Mohon maaf saya belum sempat tadi. Political ecology dan geospatial technology for life. Nah, ini adalah 4 research cluster tersebut, di mana masing-masing memiliki peran yang ya ada irisan, tapi sebetulnya juga ada spesialisasinya gitu ya. Tetapi kalau dilihat sebetulnya di dalam 4 klaster ini itu melebur semua 3 kelompok peminatan tadi. Misalkan di landscape dynamics itu ada dosen-dosen dari physical geography, juga ada dosen-dosen dari GIS dan remote sensing. Jadi memang research cluster ini mengakomodir peleburan perspektif dan juga kelompok bidang peminatan tadi. Saya pribadi ada di 2 research cluster, yaitu landscape dynamics, di mana di sini yang membahas dinamika landscape yang bisa juga dikaitkan dengan aplikasi atau pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi. Selain itu, saya juga berada di cluster geospatial technology for life, yang di mana mungkin di sini lebih menekankan pada sains di balik teknologi informasi dan sistem informasi tadi, yang khususnya mengakomodir pemanfaatan data-data spasial. Dari sisi riset kami, ya ini memang bisa kita lihat banyak sekali spektrumnya ya. Memang dari sekian banyak ini ya tadi muncul beberapa tema-tema penelitian yang sangat terkait dengan teknologi, ya seperti misalkan yang GIS Information System, kemudian remote sensing juga ada di sini, dan sebetulnya topik-topik lain yang bersifat juga menggunakan pemanfaatan aplikasi atau metode-metode geoinformatics gitu ya. Dimana mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Fatwa, geoinformatics ini melingkupi 3 hal ya, geografi, kemudian teknologi informasi, dan juga sistem informasi. Nah, sebetulnya juga dari beberapa tema atau topik yang muncul di sini juga ada yang sudah mengimplementasikan pendekatan geoinformatics ya. Misalkan contohnya seperti UAV, ini kan teknologi ya, kemudian model CA, Markov CA, seluruh automata, ya, yang juga masuk ke dalam bentuk-bentuk implementasi dari geoinformatics. Publikasi kami alhamdulillah cukup rutin ya, dari tahun ke tahun kita bisa menghasilkan beberapa bentuk publikasi yang juga sebagian dari publikasi ini memang juga mengakomodir tema-tema geoinformatics ya, terkait dengan analisis spasial dan implementasi dari pendekatan geoinformatics dalam analisis spasial tersebut. Secara struktur kurikulum, kami juga sebetulnya memiliki beberapa mata kuliah yang mengakomodir penggunaan atau pemanfaatan teknologi, ya, yang memang nanti diimplementasikan dalam data-data spasial yang dikumpulkan gitu ya. Kebetulan yang sedang ditampilkan ini adalah bentuk-bentuk mata kuliah pilihan yang kalau kita tarik ke dalam kondisi saat ini di pendidikan tinggi, kegiatan Merdeka Belajar ini nanti bisa dibuka sebagai mata kuliah pilihan yang dapat diambil oleh mahasiswa dari luar Universitas Indonesia ataupun dari luar Departemen Geografi itu sendiri. Jadi ya terkait dengan aplikasi geoinformatics dan juga implementasi ilmu atau pendekatan geoinformatics pada data-data spasial,
apabila ada yang nanti berminat untuk mendalami yang lebih bersifat tematik tentunya, maka bisa memilih beberapa mata kuliah yang terkait seperti ini. Yang ini saya highlight beberapa yang dibuka, insya Allah nanti akan dibuka untuk publik gitu ya, artinya untuk bisa diambil dari institusi lain. Sementara ini yang memang ada beberapa mata kuliah yang foto udara digital, kemudian penginderaan jauh sumber daya perairan, penginderaan jauh untuk dinamika urban rural ini sudah berjalan, MBDS juga sudah berjalan, tapi yang di sini ada beberapa yang belum. Ya, jadi baru dibuka di kurikulum baru 2020 dan diperuntukkan untuk angkatan yang baru. Jadi ini belum berjalan seperti misalkan survei kewilayahan, geokomputasi dan kustomisasi SIG, dan 2 penginderaan jauh, aplikasi penginderaan jauh di bawah ini. Gitu ya. Nah ini mungkin nanti apabila mahasiswa yang memang masuk tahun kemarin ya 2020 ini, mulai 2020 ya, itu sudah mencapai semester 6, maka dia bisa nanti mengambil mata kuliah ini. Dan juga mungkin terbuka untuk mahasiswa dari institusi lain. Nah, mungkin ini langsung terkait kepada bagaimana nanti akhirnya yang seperti yang saya sebutkan tadi, ada satu bentuk perspektif yang berkembang atau perubahan bentuk gitu ya. Dari, kalau dalam kasus kami adalah dari perspektif geografi. Bagaimana akhirnya kemajuan teknologi informasi bisa mengubah wajah geografi sehingga akhir-akhir ini disebut sebagai perspektif modern geografi, di mana di dalam modern geografi itu mempertimbangkan keberadaan teknologi informasi, pendekatan teknologi informasi dalam analisis spasialnya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, sebetulnya jauh sebelum itu, mungkin ini adalah alasan-alasan bagaimana akhirnya ilmu pengetahuan itu berkembang gitu ya. Sebagai seorang individu yang hidup dan tinggal di muka bumi, ini kebetulan karena isunya adalah geo ya, maka kita berbicara di dalam lingkup ruang muka bumi ya. Tentunya kita punya satu bentuk curiosity gitu ya. Apalagi kita sebagai individu dianugerahkan akal pikiran ya tadi, yang akhirnya memicu kita untuk berpikir kritis gitu ya. Kita aware dengan lingkungan sekitar kita dan kita punya rasa ingin tahu untuk mencari ilmu atau untuk memahami kondisi lingkungan di sekitar kita. Oleh karena itu, mungkin salah satu alasan yang pertama adalah bagaimana kita perlu mengenali lingkungan sekitar kita ya untuk berbagai proses ya yang terkait dengan mempertahankan atau memelihara kehidupan. Contoh-contoh untuk alasan yang pertama di sini bagaimana kita memilih tempat tinggal misalkan. Atau bagaimana kita menemukan sumber-sumber kehidupan seperti sumber daya alam dan sebagainya. Dan juga mendapatkan manfaat yang jangka panjang dari situ. Maka dari itu kita akan melakukan proses menjelajah, mengeksplor, melakukan penelaahan dan pendalaman. Tapi dengan proses tadi, pada saat kita sudah mulai aware dengan lingkungan sekitar kita, pada saat kita sudah memahami dan mengenali kondisi lingkungan sekitar kita, kita mungkin punya penilaian tersendiri. Ada kalanya kita berpendapat bahwa di lingkungan sekitar itu ternyata punya keterbatasan. Ternyata ada beberapa hal yang menjadi constraint dalam lingkungan kita sehingga kita tidak bisa melakukan yang lebih. Sehingga menyebabkan munculnya alasan kedua, adanya proses mobilisasi, mencari lokasi-lokasi lain, melihat kemungkinan-kemungkinan di tempat lain, dan juga menjelajahi atau mempelajari kondisi di tempat-tempat yang lain. Tujuannya sama, untuk mengembangkan diri
untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu, yang mungkin semakin berkembang dan semakin beragam, sehingga kita mencari mengeksplor gitu ya. Dari proses penjelajahan dan pergerakan itu tentunya kita mendapatkan informasi yang baru, mempelajari sesuatu yang baru. Dan proses ini terus berulang gitu ya. Begitu kita mentok, begitu kita mengalami limitasi, kita akan mencari lagi. Proses eksplorasi ini menjadi lebih jauh lagi. Yang mungkin sampai akhirnya pada titik di mana sudah membuat satu keputusan gitu ya untuk menetap dan sebagainya. Tetapi dari proses tadi tentunya ada banyak informasi yang kita dapatkan dan kita perlu catat. Ya, kita perlu simpan agar apabila kita butuh, kita akan mudah mencari informasi tersebut dan melakukan jawaban kembali kepada. Nah, itu adalah alasan ketiga, di mana informasi yang kita dapatkan itu disimpan. Jadi terkait dengan proses ini adalah proses penyimpanan informasi. Kalau kita kaitkan dengan isu spasial dan keruangan, maka prosesnya ya sudah jelas ini ada proses pemetaan. Di mana dalam proses pemetaan tadi masuk di dalamnya adalah bagaimana kita bisa menyetor atau menyimpan informasi-informasi yang bisa juga dibagikan kepada orang lain. Jadi pengetahuan tentang lingkungan tadi perlu disimpan, perlu diperkaya, dan juga perlu disebarluaskan. Nah, kira-kira seperti inilah yang mungkin jadi awal atau yang menjadi dasar bagaimana akhirnya ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Sampai pada akhirnya kalau saya ini bicara dari perspektif geografi ya, geografer. Ya, geografi di sini mungkin dari berbagai literatur yang ada menjelaskan satu bidang ilmu yang kompleks sebetulnya ya. Karena dia melihat fenomena di permukaan bumi dari kacamata yang sangat luas. Mulai dari fisikalnya, jadi landscape fisiknya, kemudian dari keberadaan unsur-unsur di dalam aspek fisik tadi, terutama manusia yang tinggal dan hidup di atasnya, dan juga berkait dengan teknik yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data, untuk analisis, dan sebagainya. Jadi ini memang satu bidang ilmu yang cukup komprehensif ya, padat gitu ya, yang bisa punya satu pembahasan yang baik. Yang perlu saya highlight di sini sebelum nanti kita akhirnya masuk ke dalam perspektif spasial adalah bagaimana seorang geografer itu sangat interest dengan pola spasial gitu ya. Jadi ada mindset spasial yang pada saat dia mengamati satu objek di permukaan bumi atau pada saat dia mengamati satu bentuk fenomena, maka dia akan menganalisis atau menganalogikan proses-proses itu seperti apa sebetulnya terbentuk. Bagaimana satu fenomena itu terjadi, apakah ada polanya, apakah ada keterkaitan gitu ya. Jadi satu fenomena itu tidak dilihat secara sendiri, tetapi karena dia bersifat keruangan, maka aspek di dalam keruangan itu semuanya dikaitkan. Mulai dari fisiknya, human-nya, dan juga bagaimana cara kita untuk menelaah melalui pendekatan teknis di bidang ilmu geografi ini. Jadi memang ini cara pandang seorang geografi. Mindset-nya adalah mindset spasial. Kemudian kita dihadapkan pada istilah saat ini data-data spasial atau geospatial data gitu ya. Kembali lagi ke dalam isu atau aspek tadi, kalau kita bicara satu bentuk ruang muka bumi, maka sebetulnya ruang muka bumi itu kan kita bisa breakdown menjadi beberapa aspek ya.
tadi sudah saya jelaskan. Dan ini sebetulnya juga bagian dari ruang lingkup geografi ya, untuk dalam pembahasan ruang lingkup geografi. Kita bicara satu bentuk aspek fisik yang terkait dengan landscape, climate, kemudian proses-proses hidrologi misalkan, tanah, batuan dan sebagainya. Kemudian ada aspek antropogenik di mana manusia dilihat pergerakan, populasi dan juga behaviornya, dan juga aspek yang mengkaitkan bagaimana manusia itu memanfaatkan lingkungannya atau keterkaitan antara aspek fisik dengan aspek manusia. Dan muncul dalam bentuk-bentuk yang mungkin sehari-hari kita lihat, berbagai jenis penggunaan tanah, transportasi, permukiman dan sebagainya. Nah, semua ini adalah bentuk-bentuk data spasial. Kenapa? Karena secara definisi data spasial itu adalah atribut dan juga punya satu elemen penting yaitu lokasi gitu ya. Karena ini berada di dalam ruang muka bumi, maka tentunya ada lokasinya. Ada lokasinya dan juga itu bisa diplotkan lokasinya di mana gitu ya. Kalau kita bicara satu bentuk ruang muka bumi atau real world, maka kalau kita pecahkan menjadi beberapa data spasial ya bisa terdiri dari beberapa layer. Tadi Pak Wafa sudah menyebutkan bentuk-bentuknya seperti point, line, dan polygon. Ya, ini adalah contoh-contohnya. Masing-masing bentuk data bisa merepresentasikan objek yang ada di permukaan bumi yang terkait dengan landscape, fisik gitu ya, aspek fisik manusia ataupun permukiman. Jadi ini bisa dijelaskan menjadi titik, garis atau poligon. Ya. Contoh misalkan data-data individu manusia seperti customer yang berbentuk titik, kemudian data-data jaringan jalan yang berbentuk data garis, data persil ya, persil bangunan atau blok tanah, bangunan dan sebagainya dalam bentuk poligon. Ada juga data-data yang memiliki grid bersusun atas pixel atau grid ya, yang bisa merepresentasikan berbagai informasi misalkan seperti ketinggian ataupun penggunaan tanah. Jadi dari ruang muka bumi yang kompleks yang kita lihat sehari-hari sebetulnya kita bisa breakdown ke dalam beberapa bentuk data. Gitu yang akhirnya kita ya mengenal data itu sebagai data spasial. Kenapa? Ya karena di dalamnya mengandung dua komponen penting yaitu lokasi dan atribut. Nah, saat ini trennya kebutuhannya semakin meningkat ya. Segala jenis perencanaan itu pasti membutuhkan data-data spasial. Jadi kebutuhan akan data-data spasial itu semakin pesat gitu ya. Tentunya data spasial yang akurat dari sisi ketelitian maupun ketersediaan secara periodik ya. Jadi sekarang sudah ini saya ambil dari ini dedengkotnya juga ya kalau bicara GIS ya. Tadi Pak Fatul sebutkan ada software. Nah, Pak Jack Danjamon ini adalah foundernya Esri ya. Dia adalah Esri itu produknya salah satunya ArcGIS. Jadi kalau Pak Jack Danjamon ini pernah berbicara di TED Talks ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau akses silakan mungkin materi melihat di YouTube. Ini ada satu apa ya pernyataan yang menarik ya, bahwa sebetulnya bagaimana kita sebelum mengambil keputusan kita perlu memahami kondisinya dulu. Kita harus mempertimbangkan banyak hal supaya kebijakan atau keputusan atau peraturan lah misalkan dalam bentuk peraturan yang disusun, yang dibuat atau diterapkan itu sesuai. Salah satu terminologi yang disodorkan oleh beliau adalah geodesign, di mana geodesign adalah konsep of digitizing or abstracting geography by considering many layers. Nah, many layers ini yang tadi sangat kompleks ya, sangat kompleks, sangat komprehensif juga, mencakup
boundary dari physical, environmental, demographic, dan mungkin keterkaitan antara ketiganya, gitu ya. Tetapi justru dari kombinasi atau pertimbangan terhadap beberapa komponen tadi, itu mungkin membuat satu bentuk keputusan yang lebih baik gitu ya. Pernyataan berikutnya adalah we should look at the whole, not just one factor. So, optimizing many factor at the same time. Bagaimana sebetulnya kita perlu mempertimbangkan segala aspek. Ya karena kita bicaranya konsep ruangan. Di dalam ruang itu sangat banyak gitu ya. Sangat kompleks gitu ya. Ada banyak fenomena, ada banyak proses di sana. Ada banyak aspek yang ada di dalam satu lingkup ruangan. Gitu. Yang paling berat mungkin ini ya. Tapi ini men-sum up semuanya. Jadi understanding precise action. Jadi kita perlu paham dulu sebelum akhirnya kita bisa mengambil satu bentuk aksi gitu ya. Nah, bagaimana akhirnya mungkin tadi sudah dijelaskan bagaimana perspektif geoinformatics ya. Karena di situ ada salah satu komponennya adalah geografi, dan di mana geografi adalah satu perspektif yang komprehensif, memandang dari segala aspek dalam satu lingkup, maka sebetulnya itu kombinasi yang pas gitu ya. Tapi sebetulnya ini bukan hanya milik geografi ya kalau kita lihat, karena perspektif spasial itu bisa dimiliki oleh siapa aja gitu. Dan mungkin kalau Bapak Ibu datang dari bidang-bidang yang berbeda, ya tentunya aspek spasialnya khusus untuk tematik dari bidang-bidang Bapak Ibu sekalian. Gitu. Kalau kami memang di geografi akhirnya belajar keseluruhan, walaupun secara level tidak mendalam ya, tidak sangat-sangat mendalam, tapi kulit-kulitnya dibahas. Baru memang nanti setelah itu kami melakukan peminatan ya ke arah mana. Ya. Karena untuk memahami semuanya memang agak sulit, tetapi ya itu tadi kolaborasi akhirnya menjadi penting. Salah satu highlight di kesimpulan ya di tadi materi pertama adalah bagaimana kita mesti berkolaborasi. Ya. Supaya bisa menghasilkan satu bentuk-bentuk keputusan yang lebih baik. Dari sisi analisis spasial, sebetulnya ini kan toolsnya seorang geografi ya. Saya memang ini bicaranya agak sedikit bias, mohon maaf, tapi karena sudut pandang saya dari geografi, yang salah satu komponen dari geoinformatics tadi. Tapi kalau misalkan kita bicaranya analisis spasial, kita mungkin punya beberapa level ya, beberapa level di dalam pendekatan spasial atau analisis spasial. Kita bicara dari yang paling dasar yaitu deskripsi. Ya, bagaimana kita bisa dari sini cukup sebetulnya menjelaskan beberapa hal saja gitu ya. Misalnya kita punya satu bentuk data berbentuk tabel misalkan, atau ya misalkan ini atribut dari satu bentuk data spasial. Proses spatial data description ya menjelaskan saja bagaimana nilai tertinggi, bagaimana nilai terendah, bagaimana rata-rata dan sebagainya. Ya. Di sini pemahaman yang paling dasar. Proses pembaca peta juga masuk ke dalam ranah ini, spatial data description. Bagaimana kita bisa melihat dalam satu peta, akhirnya bisa menjelaskan fenomena apa yang terjadi di sana. Kita dihadapkan salah satu peta ya. Kemudian di dalam peta itu kita bisa melihat ada jaringan jalan, ada sebaran titik-titik penting, ada sebaran bangunan. Nah, dari situ kita bisa menjelaskan bahwa kondisinya seperti itu. Aksesibilitasnya kalau kita lihat dari jaringan jalannya tinggi, sedang, rendah, kita bisa jelaskan itu karena kita bisa melihat bagaimana bangunan itu tersusun, itu kita juga bisa jelaskan. Itu tahap yang paling dasar. Naik sedikit levelnya adalah tahap eksplorasi. Ini terminologinya, eksplorasi spasial data analisis atau SDA. Mulai ada satu bentuk tambahan dalam proses memahami data spasial. Tidak hanya melihat dari satu jenis layer, tetapi pada tahap eksploratif sudah menambah
dengan layer-layer data yang lain. Artinya menambah aspek-aspek yang lain pada saat kita ingin memahami satu fenomena. Contohnya misalkan tadi kita bicara hanya satu, ini distribusi industri misalkan. Kita bisa menjelaskan itu. Tetapi begitu kita tambahkan dengan layer lain, misalkan jaringan jalan di sini, kita bisa lihat satu bentuk pola. Bagaimana distribusi titik-titik itu mengikuti atau membentuk pola tertentu yang bisa dikaitkan dengan akses. Nah, di sini sudah ada proses yang lebih jauh lagi, bukan hanya sekedar deskripsi, tetapi proses pemaknaan dari fenomena yang ada. Searching for pattern and possible explanation. Nah, penelaahan mengenai pola yang terjadi di dalam ruang mulai ada di dalam tahap eksploratif. Tentunya tekniknya bisa juga menggunakan pendekatan geoinformatics gitu ya, karena kita sudah mempertimbangkan bentuk-bentuk data yang lain. Proses ini mungkin saja bisa dilakukan tanpa memanfaatkan sistem informasi. Ya, kita bisa secara manual, tapi tentunya dengan perkembangan teknologi saat ini ya jadi lebih mudah ya untuk bisa memahami satu fenomena. Data-data tinggal di-overlay aja satu dengan yang lain. Proses untuk mengetahui ada tidaknya clustering juga bisa dilakukan dengan tools-tools GIS saat ini. Ya, jadi sudah masuk nih bagaimana implementasi dari geoinformatics di dalam analisis spasial. Bahkan untuk tahap yang belum terlalu kompleks. Lebih tinggi lagi, tahapan analisis spasialnya masuk ke dalam pemahaman spatial statistics. Menguji hipotesis, menguji asumsi, dan sebagainya. Tentunya di sini metode-metode kuantitatif cukup berperan. Dan bagaimana implementasi dari geoinformatics? Nah, sekarang kita bisa lihat saja alat analisisnya sudah mulai banyak. Spatial data sebagai salah satu bentuk big data bisa dianalisis dengan mesin. Pendekatannya lebih cepat, lebih efektif dalam memahami fenomena, dalam memahami struktur data, dalam memahami bagaimana sebetulnya data itu, bagaimana sebetulnya kondisi data gitu. Jadi lebih dalam lagi aplikasi dari geoinformatiknya di sini. Kita bicara satu model machine learning misalkan. Ya, bagaimana akhirnya implementasi sistem informasi juga masuk ke dalam. Dan akhirnya sampai kepada tahap yang paling kompleks, paling susah, tetapi sangat powerful. Ini kalau kita bicara tingkatan, makin ke bawah makin sulit. Tetapi kalau kita bicara pemanfaatan, mungkin yang paling bermanfaat, atau mungkin paling kuat, atau mungkin paling powerful lah intinya di sini. Kita bicara satu bentuk modeling. Modeling tadi bisa yang sifatnya statis, dynamic juga bisa, atau yang dari dynamic tadi kita juga bisa melakukan modeling yang sifatnya prediktif. Bagaimana ke depan gitu ya. Ya, alat analisisnya kembali lagi bagaimana ini juga bisa dikolaborasikan dengan pendekatan geoinformatics. Baik dari sisi tools maupun dari sisi metodologi. Data-datanya apa? Data-data spasial tentunya. Gitu ya. Karena sekarang kita bisa transform data-data spasial untuk bisa dibaca oleh sistem informasi atau teknologi informasi yang ada. Dari data-data vektor sekarang sudah bisa menjadi CSV misalkan. Dan itu bisa diproses di dalam bahasa pemrograman gitu ya. Jadi memang akhirnya dua perspektif ini baik dari sisi teknologi ataupun dari sisi spasialnya, geografi akhirnya mulai melebur, ya. mulai ada irisan dan bahkan mungkin mulai melebur juga. Kalau kita bicara pemanfaatannya, mungkin bukan hanya geografi sekarang yang memanfaatkan
kondisi peleburan ini gitu ya. Bidang-bidang lain pun akhirnya juga bisa mendapat manfaat dari itu. Karena kalau kita bicaranya spasial, segala sesuatu yang eksis di dalam ruang maka itu bisa dianalisis secara spasial. Nah, ini mungkin tadi sudah banyak dibahas bagaimana akhirnya geoinformatics itu muncul ya. Ya, memang kita akan bicara dari sebuah bentuk transformasi ya. Mulai dari bagaimana era industri berpindah menjadi era informasi gitu ya. Dan bagaimana akhirnya teknologi semakin berkembang. Ada progres-progres di dalam sisi teknologinya juga, misalkan kecepatan komputasi, kemudian teknologi ruang angkasa dan sebagainya yang membuat banyak sekali inovasi dan akhirnya itu mempengaruhi bagaimana kita melihat satu fenomena keruangan. Muncul istilah geoinformation, di mana sebetulnya ini adalah ya kependekan dari geographic information. Data-data geografis atau informasi-informasi geografis. Ya tentunya ini terkena dampaknya gitu ya. Yang akhirnya saya sebutkan tadi bagaimana akhirnya mengubah wajah gitu. Kita bicara data spasial adalah salah satu bentuk big data dan itu sangat ada data spasial itu abundance, banyak sekali di sekitar kita. Melimpah gitu ya. Semuanya bisa kita manfaatkan ya. Kita bisa pilih-pilih data-datanya mana yang paling cocok untuk bisa dipakai sebagai alat untuk mengambil keputusan. Ya, jadi kritikal sifatnya di sini. Ya, akhirnya tadi ya dari sisi pendekatan atau bidang ilmu akhirnya mungkin lahirlah di situ geoinformatics, di mana secara definitif adalah informasi teknologi untuk melakukan proses koleksi, analisis, perekaman, pemunculan kembali gitu ya, representasi dan diseminasi informasi tentang ruang muka bumi. Kalau kita bicara geoinformatics maka yang beririsan dengan bidang ini banyak sekali, termasuk salah satunya geografi. Secara tidak sadar mungkin kami di geografi sudah memang sudah mendalami gitu ya, secara tidak sadarnya karena ya itu mungkin tadi awalnya dari GIS. GIS sendiri memang sudah lebih lama ya. Kalau saya lihat ini publikasi geoinformatics ada di 2008, bagaimana ada muncul terminologi geoinformatics. Yang sekarang tentunya aplikasinya sangat beragam. Kita bisa lihat. Nanti saya mungkin akan menyampaikan contoh-contoh. Dari sisi ya ini karena sebuah bidang ilmu ya, tentunya juga sudah banyak institusi pendidikan tinggi yang mengakomodir untuk menyediakan jasa pembelajaran di isu geoinformatics ini ya. Ini mungkin sudah cukup terkenal di ranah pendidikan tinggi. University of Twente, ITC di situ sudah memiliki master program. Kemudian University of Copenhagen juga ada Master of Science in Geography and Geoinformatics. Jadi memang sudah banyak gitu ya. Di Indonesia sendiri tidak kalah gitu. Salah satunya adalah di UB ya, yang didukung dengan grup riset geoinformatika. Tapi di sisi lain banyak, ada di BINUS, ada di ITS, Ibnu Khaldun dan sebagainya. Di UI sendiri belum ada sebetulnya secara teknologi geoinformatics, tapi di situ ada Fasilkom dan ada geografi ya. Kami sudah melakukan komunikasi sebetulnya, tapi memang belum dalam satu bentuk grup atau klaster seperti itu. Jadi memang ini belum. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pengingat bagi saya pribadi juga untuk nanti berbicara kepada institusi, kayaknya kita butuh gitu ya. Dan mudah-mudahan juga kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman di universitas lain. Nah, akhirnya ini memunculkan kebutuhan ya, karena sudah semakin berkembang, kemudian muncul juga geoinformatics, maka akhirnya setiap negara atau institusi mengembangkan ini, yaitu SDI, Spatial Data Infrastructure, di mana di dalamnya ada komponen teknologi. Ya, pendekatan atau implementasi geoinformatics bisa masuk ke dalam itu. Tapi sebetulnya SDI sendiri adalah kerangka dari teknologi, ada institusinya, juga ada kebijakannya. Kalau di Indonesia sekarang juga sudah mulai jalan ini ya. Kita sudah punya undang-undang, kita sudah punya
pihak-pihak yang terkait dan juga teknologinya sudah masuk di sini. SDI kenapa penting ya? Karena ini fakta ya. Ternyata 80% data itu adalah data spasial. Ya berarti wajar saja kalau kita memang perlu menyiapkan sebuah infrastruktur. Data spasial adalah salah satu bentuk big data yang tadi sangat melimpah dan sayang sekali apabila itu tidak bisa dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Dengan hadirnya SDI kita bisa mengambil manfaat dari minimal 4 aspek. Ketersediaannya ya, sebagai user kita dengan mudah menemukan data karena sudah tersedia portal dan sebagainya. Kemudian secara akses kita bisa mengikuti satu prosedur tertentu untuk mengakses data. Kemudian dari sisi aplikabilitas kita bisa mendapatkan data dengan standar yang sesuai gitu ya. Dan juga pemanfaatan usability. Ini terkait dengan sharing data dan sebagainya. Nah, trennya sekarang ya tadi ya, special decision support system ini akhirnya menjadi penting gitu ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan SDI, data-datanya dan kebijakannya didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sini. Ya geoinformatics tadi ya, masuk ke dalam satu aspek yang mendukung pengambilan keputusan berbasis spasial. Implementasinya untuk apa? Untuk banyak hal, untuk banyak aplikasi, untuk banyak pemanfaatan. Ini salah satu contoh, kita punya jargon DIS namanya, Thematic Holistic Integrative Spatial. Bagaimana kita mengakses satu isu dari pendekatan DIS ini, gitu ya. Satu isu ketahanan pangan, kita lihat secara holistik, siapa institusi yang berperan di situ, misalkan. Proses integratifnya masing-masing punya program sendiri-sendiri dan spasialnya masing-masing memiliki wilayah atau lokus pekerjaan yang sudah ditentukan. Ini konsep yang sudah berjalan di kita di Indonesia. Aplikasi, dari sisi aplikasi ya tentunya ini sudah banyak contoh-contohnya, tadi sudah disebutkan dari kami sendiri. Ini salah satu bentuk-bentuknya, kita coba lihat sedikit. Untuk pendidikan dan pengajaran tentunya kami sudah punya mata kuliahnya gitu ya. Misalkan perancangan WebGIS, ini ada contoh-contoh hasilnya bagaimana kita bisa menampilkan data-data spasial berbasis web gitu ya, dengan di sini toolsnya adalah R gitu ya. Nah, ini bisa informatif seperti itu. Kemudian pengiriman jauh radar memanfaatkan Python dan Lickbus Lixer. Ini sebetulnya untuk analisis interferometri ya. Itu ya ikut beberapa course dari tim Pak Fatwa dan juga menerapkan ke dalam mata kuliah ya. Ini salah satu contohnya di mata kuliah PJ untuk dinamika urban rural. Dari sisi pelatihan juga ini kami punya pengalaman memberikan pelatihan pengajaran untuk anak-anak SMA menggunakan platform Story Maps. Mereka bukan orang geografi, mereka datang dari bidang ilmu IPS dan sebagian besar ini untuk sebetulnya mata pelajaran sejarah ya. Bagaimana akhirnya teknologi informasi berbasis data spasial bisa diimplementasikan di dalam pelajaran sejarah. Ini yang membuat adalah anak-anak SMA, bagaimana kemampuan mereka dalam menarik garis setelah pergi ke lapangan untuk melakukan survei dan pengumpulan data untuk isu-isu sejarah gitu ya. Bapak Ibu jika berminat bisa dilihat aplikasinya di link yang sudah saya cantumkan. Kemudian ini mata kuliah kami pemetaan partisipatif dan dilakukan langsung di lapangan di Kukusan ya. Proses menarik batas wilayah RW, RT karena dalam masa pandemi waktu itu kita lakukan secara online menggunakan aplikasi Google Earth gitu ya. Jadi ini narasumbernya teman-teman RW, Bapak RW, Bapak RT dan juga Karang Taruna membantu kami dalam proses penarikan batas di lapangan. Akhirnya tercipta peta batas RW untuk Kelurahan Kukusan. Ini bentuk penelitian kami saat ini sedang berjalan dari program
flagship PRN ya. Judulnya pengembangan model kekeringan untuk pengelolaan lahan pangan berkelanjutan berbasis Nexus. Bentuknya sudah bisa dilihat di aplikasi kami ya. Ini bisa dicek di nanti kalau Bapak Ibu berminat. Ini data-datanya data-data satelit ya. Dan ini temporalnya bisa kita geser-geser ya. Dan ini masih untuk Pulau Jawa ya. Kami ini berkolaborasi dengan teman-teman BMKG, dengan Lapan dan sebagainya untuk membuat analisis. Ini terkait kekeringan ya dari data cuaca. Kami menggunakan aplikasi berbasis Python. Kemudian contoh lain penelitian ya, tentunya kami juga melakukan banyak penelitian yang memanfaatkan teknologi informasi dan sistem informasi geografis. Yang tadi modul untuk Liksar-Likbas kami hasilkan paper untuk mengetahui deformasi. Kemudian juga ada beberapa contoh-contoh pemanfaatan data-data remote sensing untuk modeling ya, modeling kekeringan dan sebagainya. Ini penelitian juga bentuk-bentuknya sudah dipublish. Bagaimana nih memanfaatkan data UFV untuk persiapan terhadap climate change ya di level kelurahan. Kemudian saya pribadi juga melakukan penelitian yang terkait dengan isu biomass ya, memanfaatkan data-data citra satelit. Ini juga mahasiswa saya melakukan skripsi biomass ya untuk mapping carbon stock juga. Ini teman-teman mahasiswa yang memanfaatkan aplikasi Earth Engine dan mengikuti kompetisi Inaris ya, dapat juara favorit. Aplikasinya Nusa Flood. Bisa nanti Bapak Ibu jika berminat kita bisa lihat di ini aplikasinya sudah ada Nusa Flood seperti ini. Mereka mengimplementasi algoritma di dalam aplikasi GE. Contoh lain pelatihan ya. Kami memiliki modul pelatihan GE. Ini juga ada waktu itu pelatihan dengan BIG ya. Ini baru nih, jadi bulan lalu kami melakukan pelatihan dengan BIG untuk proses desimetric pemetaan person building density dan juga bagaimana pemanfaatan data GE untuk otomatisasi perubahan penggunaan lahan. Moving forward, ya tentunya tadi keywordnya adalah kolaborasi. Jadi mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di sini di kesempatan yang lain untuk melakukan hal-hal yang lain. Ya, kita bisa kolaborasi, join kurikulum, join training, join publication dan sebagainya. Ini salah satu contoh-contoh mata kuliah yang mungkin kami masih kembangkan ya. Tadi memang kalau kita bicara data mining belum ada, tapi mudah-mudahan kita bisa kolaborasi ya, untuk melakukan pembangunan kurikulum bersama lah seperti itu. Kami juga ingin belajar bagaimana sebetulnya secara core konsep data mining dan bagaimana bisa diterapkan untuk data-data spasial. Mohon maaf apabila terlalu panjang dan terlalu berbelit-belit, mudah-mudahan bisa memberikan insight atau highlight yang baru. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.